Hai Bijarian, ketemu lagi dengan saya di sini, Chef Afid. Saya sebagai founder dan CEO dari Holico Group. Di sini saya hadir kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bijarian semuanya. Dulu tuh saya sebenarnya senang banget menikmati hidangan steak ya dari saya kecil gitu. Memang kebiasaan kita pada saat mungkin ayah saya gajian, dan kita selalu makan bareng keluarga di tempat makan steak gitu ya, dari kecil gitu. Akhirnya saya menjadi hobi banget masak steak di rumah, dan pada saat itu awal tahun 2008, 2009 itu saya pertama kali mencoba Wagyu. Waktu itu ada kesempatan dinner bareng oleh kantor kebetulan, dan kita memesan Wagyu, dan saya melihat bahwa, dan saya merasakan bahwa ini pertama kali, experience pertama banget, wah Wagyu itu enak banget ya, tapi pada saat itu harganya mahal gitu, mahal sekali, mungkin satu piring bisa sekitar 800 sampai 900 ribu pada saat itu. Nah, itu yang membuat saya memiliki ide kelak saya nanti kalau memiliki usaha sendiri, kenapa saya pengen memperkenalkan produk ini ke banyak orang lah. Tentunya dengan memperkenalkan produk ini ke banyak orang, harganya harus affordable, karena pada saat itu market yang mau saya tuju adalah market middle class gitu. Jadi pada saat itu saya kepikiran gimana caranya untuk membuat konsep steakhouse, affordable steak, tapi menjualnya Wagyu, sehingga itu yang menjadi moto kita dari awal adalah Wagyu for everyone. Nah, tahun 2010 saya memiliki kesempatan untuk mencoba bisnis ya, dengan membuka outlet kami yang pertama kali di Bilangan Radio Dalam. Kita membukanya dengan konsep yang sederhana, kedai steak di pinggir jalan, konsepnya hawker food ya, dengan kaki lima lah kalau misalnya orang kita biasa menyebut. Dan ternyata respons dari masyarakat itu sangat-sangat bagus, sehingga tidak memerlukan waktu lama. 6 bulan kemudian saya berhasil membuka outlet permanen pertama kali di Jalan Bakti, area Senopati, Jakarta Selatan. Nah, itu justru makin membuat traffic jadi lebih besar lagi, dan Holico makin dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga setelah 15 tahun kami berdiri, kami as a group telah berhasil menelurkan brand-brand lain selain Holico Steakhouse. Ada Holigyu, ada Holy Ribs, ada French Fries, ada kedai bakmi cap 1000 tahun. Dan kedepannya kita akan juga menelurkan beberapa konsep F&B juga. Ditunggu aja. Pada tahun 2022, saya mencoba berkolaborasi dengan platform BCR ya, karena saya di sini melihat menarik sekali gitu. Selama itu yang berkesempatan untuk memiliki bisnis Holico hanya pihak-pihak yang memang secara capital mereka memiliki dana yang besar. Tapi banyak juga yang memiliki keinginan serupa namun terbatas kepada pembiayaan. Nah, begitu saya tahu mengenai BCR, saya mikir tuh kayak, wah ini kayaknya kesempatan bagus banget ya untuk memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada teman-teman, kepada BCRian yang memiliki dana terbatas. Jadi sistemnya crowdfunding, dan saya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi untuk bisa kasarnya urunan atau bisa saling berkontribusi untuk membuka outlet Holico. Dan platform BCR ini waktu itu memang saya melihat baru pertama kali saya tahu, dan saya langsung tertarik dengan konsepnya, dan akhirnya kita pertama kali membuka outlet Holico dengan BCR itu di outlet Cirebon ya waktu itu, dan sukses. Dana terkumpul tidak terlalu lama, dan akhirnya berjalan sampai sekarang, dan saya dengar sih investor cukup happy ya dengan performance yang bisa didapatkan dari outlet Cirebon ini. Dengan kesuksesan crowdfunding yang kita lakukan untuk outlet Cirebon, akhirnya sekarang saya berkeinginan lagi untuk membuka outlet terbaru kita, yaitu outlet Holico Steakhouse yang ada di Pakuan Mall Bekasi. Nah, lokasi ini cukup menarik sih. Kenapa saya memilih outlet Pakuan Bekasi? Karena semua orang tahu ya, Pakuan Group itu merupakan grup mall yang sangat prominent. Mereka grup properti terbesar di Indonesia. Sangat prominent. Portfolio mereka itu udah cukup sukses ya, seperti Kokas, Gandaria City, dan juga mall-mall lain yang ada di seluruh kota besar di Indonesia. Kebetulan salah satu grup kami juga, yaitu brand kita French Fries, juga banyak mengisi sebagai tenan di mall-mall grup Pakuan ini, dan kita cukup happy dengan traffic crowd yang mereka bisa datangkan. Nah, kebetulan grup Pakuan menawarkan salah satu mall terbaru mereka kepada kami, dan saya langsung setuju, karena lokasi yang mereka tawarkan merupakan salah satu lokasi di lantai yang lumayan premium buat kita. Jadi tidak pikir banyak, saya langsung menyetujui untuk buka di situ. Dan juga untuk daerah Bekasi,
catchment kita belum ada. Selama hampir 15 tahun kita buka, Bekasi itu belum tersentuh oleh kita. Saya selalu mencari selama ini outlet-outlet, lokasi-lokasi yang berada di daerah itu, cuma masih belum ada yang pas di kita gitu, sesuai dengan segmen kita. Begitu kita mendengar ada Pakuan Bekasi ini mau dibangun, saya melihat dengan experience yang kita sudah lalui sebelumnya, kami pede banget nih untuk bisa buka di mall tersebut. Outlet Pakuan Bekasi ini akan menjadi outlet kami yang ke-31. Lumayan banyak ya, udah lumayan banyak. Dan salah satu keunggulan dari lokasi ini adalah yang pertama, ya prominent name ya. Pakuan Group memang sudah besar dan they know how to attract a huge amount of traffic. Nah, selain itu, lokasinya juga sangat strategis. Lokasi yang strategis, ada kemungkinan akan ada 2 hotel, yaitu Hotel Marriott dan 4 Point Sheraton. Dan juga di atasnya itu akan ada dibangun apartemen-apartemen yang segmen marketnya pas banget buat Holy Cow. Kalau nggak salah akan ada sekitar 1.000 unit apartemen, dan kita melihat di situ captive-nya udah ada tuh untuk orang yang tinggal di apartemen tersebut. Tapi untuk surrounding areanya juga akan ada, di situ kan kita tahu ya ada perumahan dan juga ada university dan juga banyak area-area pabrik-pabrik surroundings di area situ. Bekasi Barat juga banyak, dan kita melihat itu yang menjadi salah satu target market yang akan kita tuju gitu loh dari Holy Cow Steakhouse by Chef Hafid. Outlet kami akan berada di lantai LG 06. Itu tempatnya sangat-sangat cantik ya. Di situ sangat-sangat strategis karena itu berdekatan dengan entry pintu masuk dari mall dan juga sangat dekat dengan eskalator. Jadi cara visibility akan sangat kelihatan, dan juga di situ akan diisi oleh beberapa prominent tenant juga seperti KFC, ada Tulujur juga, ada Chop Buntut, dan juga ada Ion kalau nggak salah. Nah, itu target-target market yang mereka memiliki kurang lebih sama dengan yang Holy Cow miliki. Namun di situ di lantai tersebut tidak ada yang menjual steak. Jadi kita memiliki perbedaan, kita memiliki keunggulan bahwa direct kompetitor kita tidak akan ada di lantai tersebut. Yang kita tahu lantai LG dari Pakuan Group itu selalu rame ya. Kita tahu di Kokas itu juga rame banget di LG, dan juga LG di Pakuan Surabaya juga rame banget, dan kita pede lah. Di Gandaria City juga lantai LG-nya juga lumayan rame, dan itu salah satu traffic F&B yang paling banyak pengunjungnya gitu. Nah, di lantai LG ini outlet kita ukurannya nggak terlalu besar, 116 meter persegi. Namun kita coba maksimalkan nih dengan outlet luasan tersebut, kita berhasil membuat layout sehingga bisa menampung sekitar 46 kursi. Target konsumen utama kami selalu dari day one kita buka, target kita adalah family. Jadi saya sengaja menyasar target yang memang luas ya, lebar ya gitu, family gitu. Di situ ada wanita dan ada perempuan dan anak-anak. Seperti kita tahu bahwa Holy Cow itu selalu disukai oleh anak-anak dan juga disukai oleh wanita. Nah, itu merupakan salah satu target market yang cukup strategis. Namun selain family, kita juga pasti akan mengejar target-target splatterannya. Jadi target-target yang mendukung dari target utama itu. Jadi ada mahasiswa mungkin, juga ada businessman karena di situ juga area bisnis, dan juga ada catchment target, misalnya pengunjung-pengunjung hotel yang dari luar kota yang nginap di hotel tersebut, dan juga penghuni-penghuni apartemen yang udah ada di atas. Menu bestseller kita yang utama udah pasti Wagyu steaknya ya. Ada Wagyu sirloin, ada Wagyu ribeye, ada Wagyu tenderloin. Namun ada jagoan-jagoan baru nih yang memang sangat diminati oleh konsumen kita. Ada Chef Hafid Signature Steak, dan itu bukan Wagyu, namun keempukannya bisa menyerupai Wagyu karena daging tersebut kita treatment supaya dia lebih flavorful dan lebih empuk. Dan juga ada Hokubi juga ada, dan juga nah kita punya menu baru yang biasanya kalau dalam keluarga itu kan ada orang tua yang nggak makan daging gitu. Nah, kita ada menu baru, yaitu ada pasta juga. Dan pasta kita lumayan best seller nih akhir-akhir ini, karena itu menu yang relatively baru yang kita sajikan untuk melengkapi menu utama kita, yaitu steak.
Selama ini penilaian konsumen kami alhamdulillah cukup baik ya. Baik dari segi services, ya walaupun komplain, ya level komplain kami kalau saya boleh ukur less than 3% lah dari total pengunjung ya. Karena kita selalu mencoba untuk memberikan services yang terbaik, kita coba memberikan makanan yang terbaik, kualitas menu yang terbaik. Itu juga kita bisa buktikan. Apapun yang terjadi, apapun komplain dari konsumen, misalnya, kok kali ini daging ini agak-agak alot atau tingkat kematangannya tidak sesuai dengan yang diminta, kita langsung ganti dengan yang baru. Jadi konsumen itu merasa puas ya. Jadi apapun komplainannya, jika memang mereka merasa ada yang kurang dengan makanan kita, kita langsung ganti dengan yang baru. Itu merupakan salah satu SOP yang kita selalu tanamkan di tim service kita, dan itu selalu kita lakukan. Sehingga setelah 15 tahun kami berdiri, kami masih memiliki loyal customer yang cukup besar sampai sekarang. Itu terbukti dengan pada saat masa COVID. Pada saat itu, tahun 2020-2021, pemerintah melarang kita untuk dine-in. Konsumen bela-belain makan, mulai dari pesan dan sampai bayar, mereka nggak turun dari mobil. Dan itu yang membuat kita merasa bersyukur ya, bahwa loyal customer kita tuh selalu hadir di saat-saat masa-masa sulit gitu. Seperti kita tahu ya, bisnis itu kan tidak mungkin stabil setahun penuh ya. Ada masa-masanya di mana ada low season, ada high season. Nah, pada saat low season itu biasanya pada saat mungkin tanggal tua, pada saat bayar sekolah anak gitu kan, yang seperti itu. Nah, kiat-kiatnya bagaimana? Nah, pada saat low season itu biasanya kita memberikan promo-promo yang cukup menarik gitu. Misalnya pada saat promo tanggal tua, kita mungkin memberikan promo berupa buy one get one, atau berupa beli menu steak, minumnya bisa free atau bisa dapat free dessert. Ya, seperti gratisan-gratisan seperti itulah gitu. Jadi kita udah tahu nih trafficnya. Misalnya pada bulan-bulan tertentu udah low, dan dari situ kita sudah antisipasi bahwa kita harus gemborkan nih, kita harus kencangkan lagi promo untuk marketing and promotionnya supaya kita lebih kuat, supaya pada saat spending orang lagi lemah, kita hadir dengan konsep atau harga yang lebih affordable dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk pembagian keuntungan, kita akan melakukan seperti konsep-konsep sebelumnya dengan BJR, bahwa kita akan melakukan pembagian keuntungan atau dividen tiap 3 bulan sekali, dengan rasio pembayarannya 95% dari net profit. Kenapa 95%? Kita akan sisakan sedikit untuk laba ditahan. Nah, laba ditahan ini untuk apa? Untuk mengantisipasi misalnya kita ada kebutuhan untuk promotion dan lain-lain, atau nanti akan dibagikan pada saat end of period jika memang itu tidak terpakai. Oke, Bijarian, terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget nih. Alhamdulillah saya udah bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, tunggu apa lagi? Kapan lagi hanya dengan 1 jutaan udah bisa punya Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Dan jangan lupa, untuk 5 investor dengan nilai investasi tertinggi akan mendapatkan voucher makan dari Holy Cow senilai 500.000. 500.000 tuh lumayan loh, bisa beli Wagyu, bisa beberapa menu. So, jangan lupa langsung invest ya.